Di pernikahan sahabatku, aku bertemu mantan suamiku, yang menggandeng pelakor yang baru saja ia nikahi. Ada janda kurang belayan di sini, Mas. Lagi cari mangsa ya? Ucap pelakor itu. 10 menit kemudian mereka kubuat. Syok saat MC umumkan. Halo sahabat Tante Lesiana Devi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang. Dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Aku selalu mengira aku sudah cukup kuat menghadapi masa lalu. Tapi begitu kakiku melangkah masuk ke ballroom megah itu, atap tinggi berlampu kristal, karpet merah ceri menghampar, aroma bunga segar. Entah mengapa dadaku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan napasku. Pernikahan Sunea harusnya jadi hari bahagia untuk sahabatku. Tapi aku tahu, hari ini juga merupakan panggung kecil yang diam-diam kusiapkan untuk diriku sendiri. Panggung yang tak seorang pun tahu kecuali aku dan beberapa orang yang sudah lama memperlakukanku dengan hormat. Saat dunia memilih menghina, suara derap sepatu yang familiar menghentikan langkahku. Aku menoleh. Devarno, mantanku, bersama seorang perempuan yang bahkan dari jauh pun sudah terlihat sengaja menegakkan dagu, Megrisa. Perempuan yang dulu ia pilih setelah merobek pernikahanku sendiri. Mereka berjalan mendekat, seperti pasangan yang sedang memamerkan kebahagiaan baru. Megrisa menggandeng lengannya erat-erat, melirikku cepat, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah berniat untuk ramah. Astaga! Megrisa menutup mulut pura-pura kaget. Ada janda kurang belayan di sini, Mas. Lagi cari mangsa ya? Suara itu sengaja diangkat sedikit lebih keras. Beberapa tamu yang lewat langsung menoleh. Sebagian saling berbisik kecil. Ada yang menatapku dengan kasihan. Ada juga dengan tatapan seolah aku objek hiburan. Devarno tertawa pelan di sampingnya. Tidak menegur. Matanya menelusuri gaunku. Gaun simpel warna hijau lembut, potongan sederhana. Lalu ia berkata santai. Ya ampun, Yan, kamu datang sendirian? Kita kira kamu nggak bakal punya keberanian muncul di acara besar begini. Dadaku sempat mengencang. Tapi wajahku tetap tenang. Aku belajar lama sekali untuk tidak lagi memberikan reaksi yang mereka inginkan. Aku hanya tersenyum tipis. Selamat untuk kalian, ucapku. Semoga langgeng. Megrisa mendengus kecil, seolah tak terima aku tetap tenang. Lucu ya, Mas. Janda yang ditinggal tapi masih pengin kelihatan kuat. Aku tidak membalas. Tidak perlu. Yang menjawab justru keadaan. Saat kami hendak berpisah, seorang staf hotel berseragam hitam elegan tiba-tiba menghampiriku, menunduk sopan. Terima kasih sudah hadir, Bu. Owner kami sangat menghargai, katanya dengan suara rendah tapi penuh hormat. Devarno dan Megrisa sama-sama menoleh. Alis mereka naik bersamaan. Mereka pasti mengira si staf salah orang. Aku hanya mengangguk, melangkah masuk ballroom dengan tenang. Tapi di dalam hatiku, aku merasakan sesuatu bergetar. Bukan gugup, bukan takut, tapi semacam ketenangan dingin. Seperti seseorang yang tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Ballroom dipenuhi tamu, cahaya lampu berwarna keemasan memantul di permukaan gelas kristal. Musik lembut mengisi udara. Sunea dan suaminya, Karendra, sedang duduk di pelaminan. Senyum mereka bahagia. Tapi Sunea sempat melihatku memasuki ruangan. Ia berkedip pelan. Bukan sekadar sapaan, tapi kode. Kode bahwa semuanya sedang berjalan sesuai rencana. Aku duduk di meja tamu biasa. Tidak mencolok. Tepat seperti yang kuinginkan. Namun anehnya, beberapa staf datang bergantian menanyakan apakah kursiku nyaman, apakah makananku cukup, apakah aku butuh sesuatu. Bukan perlakuan untuk tamu biasa. Aku menangkap tatapan-tatapan kecil dari beberapa vendor yang kukenal. Bukan sebagai Lianza si janda gagal, tapi sebagai seseorang yang mereka hormati jauh lebih tinggi. Di sisi lain ruangan, aku bisa mendengar Devarno bercerita nyaring pada rekan-rekannya.
Kontrak besar itu akhirnya deal. Mereka pilih aku karena kerja kerasku, bukan titipan. Bedalah sama orang-orang yang cuma numpang hidup. Aku tahu ia sengaja mengatakannya keras-keras supaya aku mendengar. Padahal, dialah yang dulu menuduhku tidak berkontribusi apa-apa pada hidupnya. Lalu ia menyombongkan cincin pernikahannya, memamerkan kehidupan baru yang katanya lebih elit. Aku memejamkan mata sebentar, membiarkan suara musik samar dan obrolan tamu menyatu. Semua terasa seperti kepingan masa lalu yang disusun ulang. MC naik ke panggung, mengetuk mikrofon ringan. Musik berhenti. Lampu sedikit meredup. "Tuan dan Nyonya," kata MC, suara baritonnya menggema lembut. "Sebelum kita melanjutkan rangkaian acara, izinkan kami memberikan ucapan terima kasih khusus untuk sponsor utama sekaligus salah satu pemilik gedung yang telah membantu terselenggaranya acara malam ini." Semua tamu menoleh ke panggung. De Farno berhenti tertawa. Megrisa menegakkan punggungnya, yakin sponsor yang disebut pasti seseorang yang terkenal atau pejabat. Namaku belum disebut, tapi jantungku berdegup pelan. Jafrel, MC malam ini, sekaligus partner bisnisku, melayangkan pandangan singkat ke arahku di antara sorotan lampu. Tatapannya seolah berkata, "Waktunya." Aku menarik napas perlahan. Inilah awalnya. Awal dari semua yang selama ini mereka kira tidak mungkin terjadi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa siap. Aku duduk di meja bulat itu, membiarkan suara sorakan tamu perlahan kembali memenuhi ruangan. Namun pikiranku melayang jauh ke masa yang dulu coba kutanam dalam-dalam, masa yang mereka jadikan bahan ejekan, tapi justru menjadi alasan aku berdiri di sini dengan kepala tegak. Aku ingat hari pernikahanku dengan De Farno. Hari yang sederhana, jauh dari megahnya ballroom tempat aku duduk sekarang. Baju pengantinku waktu itu bukan keluaran desainer mahal, hanya gaun putih sederhana yang kubeli dengan hasil kerja keras bertahun-tahun. Semua biaya sebagian besar berasal dari tabunganku, dan sisanya, yang tidak pernah kukatakan pada siapapun, ditutupi oleh pamanku, Om Ratnera. Beliau tidak pernah mengungkit, tidak pernah menghakimi, hanya menatapku dan berkata, "Kalau kamu bahagia, itu cukup." Tapi kebahagiaanku ternyata hanya berlangsung sebentar. Dari awal pernikahan, De Farno punya cara mengkritik seperti menusuk pelan. "Kerjaan analis keuangan itu pekerjaan kecil, Yan. Gaji segitu, apa bisa bantu keluarga?" ucapnya suatu malam. Padahal dari pekerjaanku itu, aku yang diam-diam membayar hutang keluarganya, meminjamkan uang untuk kebutuhan bisnis awalnya, hingga menutup cicilan kontrakan kami. Semua itu ia tahu, tapi pura-pura lupa. Selama bertahun-tahun, aku mencoba membesarkan hati. Aku bekerja di siang hari, mengurus rumah di malam hari, membawa pulang laporan keuangan untuk kuselesaikan sambil merapikan meja makan yang ia acak-acak. Aku mengira itu bagian dari berumah tangga. Sampai Megrisa datang. Klien barunya yang kaya. Perempuan yang setiap berbicara selalu mengangkat bahu. Seakan dunia harus berterima kasih karena dia ada. Perlahan, De Farno berubah. Lebih perhatian pada penampilannya. Sering pulang larut malam. Sering mematikan ponsel ketika berada di rumah. Dan suatu hari, ia duduk di depan meja makan, menatapku tanpa rasa bersalah. "Yan, aku mau kita pisah." Dunia serasa berhenti. Ia menyandarkan tubuh, seolah yang ia bicarakan hanyalah rencana liburan. "Aku butuh istri yang bisa bantu aku naik level. Bukan istri yang cuma, ya, gitu-gitu aja." Aku tak menangis di depannya. Hanya diam. Rasanya tubuhku seperti kosong, padahal sepanjang pernikahan, aku yang menopang langkahnya. Aku yang memastikan ia tidak pernah jatuh. Tapi dalam 2 kalimat, ia meruntuhkan semuanya seperti benda tak berharga. Gosip pun menyebar cepat. Aku ditinggal karena tidak berguna. Aku, janda miskin yang tak bisa menjaga suami. Aku, wanita yang hanya membebani. Aku sempat menghilang, mengunci diri berhari-hari, bahkan berniat pindah kota. Sampai Om Ratnera datang, mengetuk pintu apartemen kecil yang kupinjam sementara. Ia berdiri di depan pintu,
wajahnya tenang seperti biasa. Kalau kamu mau berhenti jadi tameng orang-orang yang merendahkanmu, katanya, datang ke kantorku. Kita mulai dari nol, tapi dengan kepala tegak. Kalimat itu mengubah segalanya. Aku mengikuti beliau. Bekerja. Belajar. Menggali kemampuan yang dulu kupikir kecil, tapi ternyata sangat dicari. Dengan pelan tapi pasti, aku dan Om Radnera membangun perusahaan yang kini mulai diperhitungkan di dunia investasi dan event management. Sampai suatu hari, di ruang rapat besar, Om Radnera menatap layar presentasi dan menatapku sambil berkata santai, "Aku tertarik pada satu perusahaan. Tempat mantanmu bekerja. Akan lucu kalau suatu hari kamu duduk di atas mereka." Aku tertawa waktu itu, menganggapnya lelucon. Namun hidup kadang punya cara unik mempertemukan masa lalu dan masa kini dalam satu garis lurus. Di saat itulah Zafrel masuk. Direktur operasional yang muda, cerdas, dan sangat terukur dalam setiap kata. Ia mengusulkan strategi akuisisi gedung dan beberapa aset lain, termasuk hotel tempat pernikahan Sunia berlangsung hari ini, dan termasuk saham perusahaan tempat De Farno kini membanggakan diri. Waktu itu, aku sempat ragu. Aku tidak mau kelihatan seperti orang yang memburu balas dendam. Zafrel tersenyum. Kalau kamu berdiri dengan caramu sendiri, itu bukan balas dendam. Itu pemulihan harga diri. Kata-katanya terpatri hingga kini. Kembali ke masa sekarang, aku menatap lantai ballroom yang mengilap. Cahaya lampu menari pelan di permukaan marmer. Di seberang sana, aku melihat De Farno menunjukkan cincin pernikahannya kepada teman-temannya, seolah hidupnya telah mencapai puncak. Padahal ia tidak tahu. Ia berdiri di atas lantai yang dibayar oleh jerih payahku. Ia menertawakan perempuan yang dulunya menjadi tulang punggungnya sendiri. Ia memanggilku, janda gagal. Di gedung yang secara hukum aku miliki sebagian. Senyumku mengembang tipis. Musik kembali melambat. Aku mengingat kata-kata Om Radnera. Dan juga pertemuan kecil antara aku dan Zafrel beberapa hari sebelum hari ini. Pertemuan yang menegaskan bahwa hari ini bukan kebetulan. Bahwa keputusan besar akan diumumkan. Lampu panggung kembali meredup. MC melanjutkan pidatonya dengan suara yang lebih dalam. Dan malam ini, kita memberikan penghargaan kepada seseorang yang perannya sangat besar dalam berdirinya gedung dan terwujudnya acara ini. De Farno menoleh cepat ke arah panggung. Megrisa menggenggam lengan suaminya sedikit kencang. Aku merasakan detak jantungku menurun perlahan, justru semakin stabil. Momen itu akhirnya tiba. Momen ketika kebenaran akan mulai naik ke permukaan. Dan mereka, yang dulu merasa paling berkuasa, akan untuk pertama kalinya melihat siapa sebenarnya yang berdiri di balik mereka selama ini. Musik lembut kembali mengalun, tapi seisi ballroom terasa seperti berhenti bergerak. Semua orang menunggu nama besar yang akan diumumkan MC sebagai sponsor utama sekaligus pemilik gedung. Biasanya, nama itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh, pengusaha besar, artis, atau pejabat. Mereka tidak pernah membayangkan nama itu. Adalah seseorang yang tadi baru saja mereka hina. Termasuk De Farno dan Megrisa. Aku memalingkan pandangan sejenak. Membiarkan ingatanku kembali ke perjalanan panjang yang membawaku ke titik malam ini. Sebuah perjalanan yang tidak direncanakan sebagai balas dendam. Tapi berubah menjadi kesempatan untuk menegakkan punggungku sendiri. Setelah perceraian, hari-hariku diisi kerja keras. Om Radnera mengajakku masuk ke tim inti, tim kecil yang mengelola dana investasi dan mengurus event perusahaan-perusahaan besar. Aku belajar dari nol, meski sebelumnya aku sudah bekerja sebagai analis keuangan. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini tempat aku menemukan kembali diriku. Setiap malam, aku mempelajari laporan, mengikuti rapat, menyusun strategi pengembangan aset. Bukan sekali dua kali aku pulang hingga larut, memegang catatan sambil menahan kantuk. Tapi anehnya, aku tidak merasa terbebani, justru merasa hidup. Zafrel masuk ke hidupku dalam fase itu. Pertama kali aku melihatnya, ia adalah direktur muda yang memimpin presentasi di ruang rapat luas berpanel kayu. Tatapannya fokus, suaranya tenang,
Dan ia selalu memberi ruang bagi siapapun untuk bicara, termasuk aku yang waktu itu masih pegawai baru. Kita sedang mempertimbangkan beberapa aset event dan properti, katanya suatu hari sambil menampilkan slide proyektor. Termasuk gedung yang sering dipakai untuk resepsi megah. Ia menunjuk gedung yang sekarang kupijak ini. Ballroom Arshafa. Saat itu aku hanya mengangguk, tidak terlalu memikirkan apapun. Tapi Om Radnera melirikku pelan. Itu gedung yang bagus. Stabil pemasukan, potensi besar. Beberapa bulan kemudian, proses akuisisi dimulai. Kerap kali aku dan Zafrel berdiskusi bersama dalam rapat-rapat intens. Dari sana, ia mulai menyadari kemampuanku lebih dalam. Setiap analisis yang kuberikan selalu ia dengarkan tanpa meremehkan. Setiap ide kecil pun ia anggap berharga. Perlahan, ia mempercayaiku menangani beberapa klien besar. Ketika akuisisi selesai, nama perusahaan kami tercatat resmi sebagai pemilik mayoritas gedung, dan di akta perusahaan, namaku tercantum sebagai salah satu pemegang saham terbesar. Saat aku membaca akta itu, tanganku sempat bergetar. Bukan karena bangga, tapi karena sadar betapa hidup bisa berubah drastis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di titik inilah pertama kalinya aku mendengar nama perusahaan tempat De Farno bekerja masuk ke daftar target akuisisi berikutnya. Bukan untuk menjatuhkannya, tidak pernah ada tujuan itu. Perusahaan mereka hanya memiliki posisi strategis dalam jaringan bisnis regional. Tetapi ketika Zafrel menjelaskan rencana merger dan restrukturisasi, ia berkata santai sambil menyilangkan tangan. Kita akan punya kuasa besar di perusahaan ini. Komisaris baru harus seseorang yang punya otoritas dan integritas. Om Radnera tersenyum sambil melirikku. Kebetulan kita punya seorang yang sangat layak. Aku membelalakan mata. Aku. Zafrel mengangguk. Nada suaranya ringan namun serius. Kamu bukan hanya layak. Kamu ideal. Kamu tahu seluk-beluk manajemen keuangan. Kamu punya pengalaman langsung menghadapi tekanan bisnis. Dan kamu tahu bagaimana rasanya dipandang rendah. Itu akan membuatmu adil. Aku terdiam lama. Bayangan kehidupan lamaku, rumah kontrakan sederhana, malam-malam penuh tangis tertahan, hinaan De Farno, semua itu seolah menjadi sejarah lain dari kehidupan orang lain. Hari itu aku menandatangani berkas persetujuan sebagai komisaris. Tangan yang dulu gemetar meminta maaf pada suami yang merendahkanku, kini menandatangani dokumen yang menentukan arah perusahaan yang selama ini ia banggakan. Tapi hal paling mengejutkan bukan itu. Saat mendekati hari pernikahan Sunea, Zafrel memanggilku ke ruangannya. Aku punya ide kecil, katanya dengan mata bersinar nakal namun tetap profesional. Hari itu, MC akan menyampaikan ucapan terima kasih khusus pada sponsor utama dan co-owner gedung. Aku terdiam. Dan sponsornya adalah aku. Iya, jawabnya. Hanya pengumuman formal. Tidak menyebut siapapun selain kamu. Tidak ada unsur mempermalukan siapapun. Hanya transparansi perusahaan. Aku menahan napas. De Farno akan ada di sana. Zafrel mengangguk. Justru itu. Selama ini kamu dihina tanpa membela diri. Kamu tidak perlu balas menghina. Cukup berdiri di tempatmu sekarang. Dunia akan melihat sendiri. Sunea, ketika ku beritahu, memelukku erat. Li, kamu selama ini diam terlalu lama. Kalau hari bahagia aku bisa jadi saksi kamu berdiri lagi. Aku bangga. Kembali ke masa kini, aku menatap panggung. MC mulai berbicara lebih pelan, memperpanjang ketegangan. Ucapan terima kasih terdalam kami sampaikan kepada seseorang yang selama ini sangat rendah hati. Seseorang yang kehadirannya mungkin tidak disadari oleh banyak tamu. Aku bisa melihat wajah-wajah tamu mulai saling menatap penasaran. De Farno sedikit mencondongkan tubuh, alisnya bertaut. Megrisa melirik sekeliling, mencari sosok terkenal. Suasana ballroom terasa menegang, seperti udara ditarik keluar dari ruangan. Lalu MC tersenyum. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Lianza Aresta. Tangan De Farno langsung kaku di udara, seperti hendak meraih sesuatu yang tak jadi.
Pemegang saham utama Arshafa Event Property Group. Megrisa tercekat, matanya membesar, dan co-owner resmi gedung tempat acara ini berlangsung. Seluruh ballroom terdiam, beberapa detik yang terasa panjang, dan ratusan pasang mata perlahan bergerak ke arahku. Aku merasakan seluruh dunia seperti berhenti, bukan karena gugup, tapi karena akhirnya, kebenaran mulai muncul ke permukaan. Dan mereka yang mengira aku, janda kurang belayan, baru saja melihat siapa sebenarnya yang mereka hina. Ballroom yang tadi riuh kini berubah seperti ruang hampa. Setiap langkah yang kulakukan menuju meja tamu terasa diikuti mata-mata yang belum percaya dengan apa yang baru diumumkan MC. Beberapa tamu berbisik pelan. Ada yang memandangku dengan hormat, ada yang pura-pura tidak melihat, dan ada yang benar-benar terkejut sampai mulutnya terbuka kecil. Tapi dua wajah yang paling ingin kulihat reaksinya tersorot jelas di sisi kanan ballroom. DeFarno dan Megrisa. Mereka tidak menyembunyikan keterkejutan. Megrisa bahkan menunduk sekilas, seolah mencoba menata ulang ekspresi angkuhnya. DeFarno meletakkan sendoknya dengan gerakan kaku, seakan benda itu tiba-tiba menjadi terlalu berat. Tapi mereka tetap pura-pura tenang. Seolah pengumuman itu tidak mengguncang apapun dalam hidup mereka. Seolah aku tetap janda yang mereka hina tadi di lobi. "Mas, itu cuma kebetulan nama sama, kan?" bisik Megrisa cepat, meski suaranya masih terdengar oleh dua tamu di meja sebelah. DeFarno tidak menjawab. Ia hanya menatap panggung kosong, seolah berharap MC akan muncul lagi dan mengumumkan revisi. Tapi tidak ada revisi. Nama itu benar-benar namaku. Identitasku, statusku. Aku kembali ke meja, duduk tenang. Nafasku stabil. Beberapa staf hotel datang bergantian. "Bu, apakah kursinya nyaman? Bu, apakah makanannya kurang cocok? Bisa kami ganti? Bu, air minumnya mau kami tambah?" Nada bicara mereka sopan, bahkan terlalu sopan untuk tamu biasa. Mereka mengenali posisiku sebagai co-owner gedung, posisi yang selama ini kutaruh jauh dari sorotan publik. Bukan untuk disembunyikan dari siapapun, hanya karena aku tidak merasa perlu pamer. Tapi malam ini, kebenaran memang memilih muncul sendiri. Dari kejauhan, aku melihat Sunea melirikku sambil pura-pura sibuk menyuap makanan ke mulut suaminya. Ia menahan senyum, namun matanya berkata, "Sabar. Babak terbaik belum dimulai." Aku mengangguk kecil. Namun yang menarik justru kebiasaan lama Megrisa yang muncul kembali, kebiasaan merendahkan tanpa pikir panjang. Ia berdiri dari mejanya dan melangkah mendekat. Dengan gaun merah yang berkibar ringan, seakan ingin meyakinkan semua orang bahwa dialah ratu pesta malam ini. Ia menyender sedikit pada kursiku, pura-pura tersenyum. "Kamu, sponsor acara ini?" tanyanya setengah tertawa. "Serius?" Nada meremehkan itu sama seperti dulu saat ia menjadi klien DeFarno dan memandangku seakan aku pelayan. Aku menatapnya sebentar. "Serius?" Megrisa terkekeh, tapi jelas gelisah. Gaunnya sederhana banget untuk ukuran owner gedung besar. Ia tidak sadar, beberapa tamu di belakangnya sedang memandang kami, bukan menertawakanku, tapi menunggu apa yang akan terjadi. Aku menegakkan punggung. Aku pakai apapun tetap bisa membayar gedung ini. Megrisa terdiam sepersekian detik. Lalu ia mencoba menutupi keterkejutannya dengan tawa kaku. DeFarno akhirnya mendekat. Wajahnya sudah memerah. "Lianza, kamu sengaja ya? Kamu mau bikin drama di sini?" Aku menatapnya tenang. "Aku tidak melakukan apa-apa, Dev. Aku hanya duduk." Megrisa meremas tangan suaminya. "Mas, kenapa mereka ngasih nama dia? Nggak lucu banget kalau..." Ucapan itu terputus saat seorang staf hotel lewat dan menunduk hormat kepadaku. "Terima kasih sudah hadir malam ini, Bu. Semua arahan Ibu sudah kami jalankan." "Arahan?" Kata itu terdengar sangat jelas di telinga semua orang yang berdiri di radius 2 meter. Termasuk Megrisa. Termasuk DeFarno. Wajah Megrisa kaku. Bibirnya terangkat kecil namun tanpa senyum,
hanya ketegangan yang berusaha disembunyikan. DeFarno menelan ludah. Kamu, sejak kapan? Aku hanya mengangkat bahu ringan. Sejak aku berhenti hidup untuk membuktikan diri ke orang yang tak mau melihat. Mereka tak menjawab. Diam. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke gedung itu. Namun tidak berhenti di sana. Ponsel DeFarno bergetar. Notifikasi muncul di layar. Nama pengirimnya terpampang jelas. Ibunya, Bu Helnita. Dan karena ia berdiri terlalu dekat denganku, aku membaca sekilas isi pesannya. Foto yang bagus sama istrimu. Jangan sampai janda itu ganggu suasana atau ngerusak citra keluarga. Jantungku tidak bergetar sedikit pun. Tidak sakit. Tidak marah. Justru ada sesuatu yang terasa sangat. Selesai. Tapi bukan itu yang membuatku menarik napas panjang. Melainkan irama musik yang tiba-tiba berubah. Lampu ballroom meredup halus. MC kembali naik ke panggung dengan berkas di tangan. Baik, sebelum kita memasuki sesi hiburan, kami punya satu pengumuman khusus terkait kerjasama bisnis baru dari Arshafa Group. Ruangan langsung hening. Aku merasa udara di sekelilingku mengeras. Sementara DeFarno dan Megrisa perlahan menoleh ke arah panggung dengan wajah yang tidak lagi menyimpan percaya diri. Aku tahu persis apa yang akan terjadi. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar siap melihat bagaimana mereka bereaksi saat seluruh topeng mulai jatuh. Lampu panggung menyala dengan sorot keemasan, menciptakan bayangan lembut di balik tirai putih yang menjuntai. Musik diubah menjadi melodi yang lebih hikmat, seolah mengantar pengumuman penting. Semua tamu secara otomatis menoleh ke panggung. Tak ada suara gelengking gelas. Tak ada obrolan yang memotong momen, hanya keheningan yang dipenuhi rasa penasaran. Di meja sebelah, aku bisa melihat beberapa tamu yang sebelumnya ikut menertawakanku kini berhenti makan. Wajah mereka berubah ingin tahu. Seolah mereka berpikir ulang tentang siapa sebenarnya perempuan yang mereka remehkan tadi. MC melangkah maju dengan berkas kecil di tangannya. Gerakannya tenang, penuh ritme, dan tatapannya singkat mengarah kepadaku. Tatapan itu bukan sekadar pengakuan. Itu adalah kode yang mengingatkanku bahwa ini bukan sekadar pengumuman. Ini awal dari kebenaran yang selama ini mereka tutupi dengan kebohongan. Para tamu undangan, ucap MC, suaranya bulat dan stabil. Acara pernikahan ini tidak hanya menjadi momen bahagia bagi kedua mempelai, tapi juga menjadi tonggak baru bagi kerjasama besar antara pihak pengelola gedung dan sponsor utama acara ini. Megrisa memukul pelan lengan DeFarno. Mas, sponsor utamanya bukan nama yang terkenal ya? Kok kayaknya bukan pejabat? DeFarno mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Tenang aja, kayaknya cuma formalitas. Formalitas? Aku ingin tertawa, tapi kutahan. Aku hanya menatap panggung, melihat bagaimana ruangan perlahan menahan napas bersama. MC melanjutkan, selama beberapa bulan terakhir, pihak gedung telah menjalani restrukturisasi manajemen dan perubahan kepemilikan. Dan malam ini, kami ingin menyampaikan penghargaan tertinggi kepada sosok yang perannya sangat besar namun selama ini memilih rendah hati. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa? Pengusaha besar. Jangan-jangan keluarga pejabat. Pantas gedung ini dibeli. Mungkin konglomerat. Megrisa ikut memiringkan kepala, menunggu dengan wajah percaya diri palsu. Lalu MC mengucapkan nama itu. Dengan pelan. Dengan jelas. Dengan tekanan pada setiap hurufnya. Kami mengucapkan terima kasih mendalam kepada Ibu Lianza Aresta. Waktu seperti berhenti. Bahkan suara pendingin ruangan pun terasa hilang dari telinga. Pemegang saham utama Arshafa Evento Property Group, sekaligus co-owner sah gedung ini. Seolah satu ballroom menarik napas bersamaan. Semua kepala menoleh ke arahku. Serentak, tidak ada yang tersisa untuk ragu. Megrisa membeku. Tatapannya kosong. Rahangnya turun sedikit. DeFarno kehilangan warna di wajahnya. Memandangku seperti melihat sosok asing yang tidak pernah ia kenal. Seorang tamu di dekatku berbisik. Itu, beliau? Yang tadi diejek. Yang lain menjawab lirih. Astaga, jadi dia, pemilik gedung ini. Aku tidak mengangguk.
tidak tersenyum, tidak menunjukkan kebanggaan. Aku hanya duduk diam, dengan ketenangan yang tidak pernah kumiliki di hadapan De Farno dulu. MC melanjutkan, dan tidak berhenti di situ. Kerjasama ini juga mencakup kolaborasi baru antara Arshafa Group dengan beberapa perusahaan besar, termasuk. Di belakang panggung, layar LED raksasa tiba-tiba menyala. Logo perusahaan kami muncul di sisi kiri. Di sisi kanan, logo perusahaan tempat De Farno bekerja terpampang jelas. Tulisan besar muncul di tengah. Restrukturisasi partnership baru. Beberapa tamu langsung berbisik keras. Bukannya, itu perusahaan suaminya perempuan tadi. Iya, yang tadi sombong di lobi itu. Ini berarti apa? Ada hubungan apa dengan Bu Lianza? Megrisa menahan napas. Wajahnya langsung pucat. De Farno berdiri perlahan. Seakan tubuhnya mendadak berat. Li, sejak kapan kamu? Suaranya bahkan tidak mencapai bentuk kalimat penuh. Aku menatapnya sebentar. Sejak sebelum kamu putuskan pergi. Jawabku pelan. MC kembali bersuara. Kami mengundang Ibu Lianza Aresta untuk naik ke panggung dan menerima buket apresiasi. Suara itu menghantam ruangan seperti gong besar. Seperti ketukan yang menandai dimulainya babak berikutnya. Aku berdiri perlahan, gerakanku stabil. Gaunku yang sederhana, yang tadi mereka hina, ikut bergerak ringan seiring langkahku. Aku melangkah menuju panggung, melewati lusinan pasang mata yang kini memandangku dengan hormat. Saat melewati meja De Farno, aku mendengar napas Megrisa tersengal kecil. Mas, jangan bilang, dia lebih dari yang kita kira. De Farno tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan pandangan yang tidak pernah kutemui darinya selama menjadi istrinya dulu. Bukan benci, bukan marah, bukan meremehkan, tapi takut. Ketika aku menaiki anak tangga menuju panggung, sorotan lampu menyinari wajahku. Sunea tersenyum dari pelaminan, matanya berkaca-kaca bangga. Karendra menunduk hormat kecil padaku. Aku menerima buket bunga dengan tenang, dan tahu persis bahwa mulai dari detik ini, dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Sorotan lampu panggung menyilaukan, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, cahaya itu terasa hangat, bukan menghakimi. Suara tamu yang berbisik-bisik pelan menjadi latar yang samar, dan aku berdiri di tengahnya seperti seseorang yang telah melewati badai panjang kemudian akhirnya melihat langit untuk pertama kalinya. Zafrel, sebagai MC sekaligus partner bisnisku, menyerahkan buket bunga padaku, menyapa dengan bentuk penghormatan kecil yang tidak dibuat-buat. Gerakannya natural, tidak dilebihkan, dan tidak ditekan. Seolah memang begitulah seharusnya orang memperlakukanku sejak dulu, dengan hormat yang semestinya. Aku memegang buket itu dengan tangan stabil. Ada beberapa kata yang ingin disampaikan oleh Ibu Lianza Aresta, ucap Zafrel lembut, memberi isyarat padaku untuk maju ke podium kecil. Beberapa tamu bersiap merekam. Sebagian hanya menatap dengan mata membulat, masih memproses bahwa perempuan yang mereka anggap janda biasa, ternyata berdiri di titik tertinggi ballroom. Aku melangkah pelan, menghadap ratusan mata yang kini menunggu suaraku. Suaraku keluar tenang, tak bergetar sedikit pun. Terima kasih atas kesempatan ini. Dan terima kasih pada Sunea dan Karendra yang menganggapku bukan hanya sahabat, tapi keluarga. Sunea di pelaminan langsung menahan air mata, mengangguk padaku. Aku melanjutkan, perlahan tapi penuh makna. Aku pernah berada di titik hidup yang membuatku merasa kecil, dan tidak berarti. Titik di mana rumah tangga runtuh, dan aku kehilangan bukan hanya pasangan, tapi juga harga diriku sendiri. Beberapa tamu yang tadinya mengabaikanku mulai benar-benar mendengarkan. Saat itu, lanjutku, aku merasa dunia menamparku, menyuruhku tunduk, menyalahkanku atas kegagalan yang bahkan bukan milikku. Aku mengedarkan pandanganku, dan tanpa berlebihan, mataku tertumbuk pada sosok De Farno. Ia menunduk, wajahnya memucat, bahunya jatuh. Megrisa di sebelahnya tampak tidak lagi tahu harus duduk atau berdiri. Tapi kemudian aku belajar, suaraku stabil, bahwa diri kita bukan ditentukan oleh siapa yang meninggalkan kita.
Atau siapa yang merendahkan kita? Kita ditentukan oleh kemampuan untuk bangkit, meski terluka. Suasana hening, sepi. Tak ada yang berani memotong. Aku mengulang kalimat yang telah kupersiapkan jauh sebelum hari ini. Kadang, orang yang paling meremehkanmu justru berdiri di atas lantai yang uang sewanya dari jerih payahmu. Kalimat itu meluncur pelan, tanpa menyebut nama, tanpa menunjuk siapapun. Tapi semua tahu arah kalimat itu. Beberapa tamu menahan napas. Ada yang menatap Devarno. Ada yang melirik Megrisa dengan tatapan takjub. Ada yang memandangku seolah baru mengenal sosok lain yang selama ini bersembunyi di balik baju sederhana dan kepala tertunduk. Aku mengembus napas pelan, lalu kembali menatap ke arah audiens. Terima kasih pada semua orang yang percaya padaku ketika aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri. Dan untuk semua perempuan yang pernah mengalami apa yang aku alami, kalian tidak sendirian. Suara tepuk tangan pelan mulai terdengar. Meningkat, menguat. Aku menunduk sedikit, bukan seperti seseorang yang menang, tapi seseorang yang akhirnya berani berdiri di tempat yang layak. Tepuk tangan berhenti sejenak saat MC kembali mengambil alih panggung. Namun apa yang ia katakan berikutnya menjadi pukulan telak lain bagi Devarno. Dan sebelum kita turun dari panggung, kami ingin menyampaikan satu hal penting. Hari ini, diumumkan juga perubahan struktur saham dari salah satu klien besar Arshafa Group. Layar LED di belakang kami kembali menyala. Teks besar muncul. Pengumuman struktur komisaris baru. Aku tahu bagian ini akan membuat ruangan kembali membeku. Dan memang begitu. MC melanjutkan dengan senyum profesional. Salah satu komisaris dan pemegang saham baru dari perusahaan tersebut adalah Ibu Lianza Aresta. Tepat setelah nama itu disebut, kamera LED otomatis menampilkan slide berisi. Lianza Aresta, Komisaris O Pemegang Saham, Arshafa Event O Property Group, induk kepemilikan baru. Dan di pojok kanan layar, logo perusahaan tempat Devarno bekerja terpampang jelas. Sendok yang tadi dipegangnya jatuh dengan bunyi denting keras. Terdengar jelas di tengah ballroom yang sedang sunyi. Megrisa membekap mulut. Wajahnya berubah pucat pasi. Seseorang di belakang mereka berbisik. Cukup keras untuk kudengar. Ya Allah, itu berarti dia, atasan baru mereka. Aku menahan napas. Bukan karena panik, tapi karena akhirnya semua potongan teka-teki mulai menyambung sempurna. Aku menatap Devarno sebentar dari atas panggung. Untuk pertama kalinya, ia melihat siapa aku tanpa bayangannya. Tanpa hinaannya. Tanpa topeng yang selama ini ia pakai. Dan ia tidak siap sama sekali. Saat aku turun dari podium, aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari kejatuhan yang selama ini ia bangun dengan tangannya sendiri. Langkahku turun dari panggung terasa ringan, tapi suasana ballroom justru semakin berat. Tamu-tamu mulai kembali bersuara, pelan, cepat, dan penuh rasa tidak percaya. Nama dan posisiku baru saja diumumkan secara resmi. Dan itu seperti lemparan batu ke permukaan air yang tenang. Gelombangnya langsung menyebar ke seluruh ruangan. Ada yang menepuk pundakku sambil berkata, "Kami tidak tahu, Bu, salut sekali." Ada yang menunduk hormat. Ada juga yang menatapku seolah baru pertama kali melihat manusia. Tapi dua orang yang reaksinya paling ingin kulihat tidak membuat suara apapun. Devarno dan Megrisa. Saat aku melangkah melewati meja mereka, aku merasakan aura gugup yang bahkan tanpa menoleh pun bisa kutangkap dengan jelas. Tubuh Devarno kaku. Megrisa tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Aku duduk kembali ke meja tamu, berniat meneguk sedikit air. Tapi belum sempat gelas menyentuh bibirku, tangan Devarno tiba-tiba mencengkeram lenganku. Ketegangannya terasa jelas. "Yan, kita perlu bicara," katanya lirih. Hampir seperti orang yang tersesat. Aku menatapnya datar. "Silakan." Ia menarikku menjauh dari kerumunan, ke area yang sedikit lebih sepi dekat pilar tinggi berhias lampu gantung. Begitu sampai di sana, topengnya runtuh. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" Suaranya bergetar.
Ini pasti rencana untuk mempermalukan aku di depan semua orang, kan? Aku hampir tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena betapa mudahnya ia membalikan kesalahan pada orang lain. Aku tidak melakukan apa-apa, Dev, jawabku pelan. Semua pengumuman itu memang sudah dijadwalkan berbulan-bulan lalu. Kamu hanya kebetulan ada di sini. Ia memijat pelipis. Frustasi. Kamu tahu nggak aku terlihat seperti apa sekarang? Semua orang pasti mengira. Aku tidak mengatur cara orang lain menganggapmu, potongku. Mereka melihat apa yang kamu lakukan dan bagaimana kamu memperlakukan orang. Ia terdiam. Lalu wajahnya menegang. Aku memang salah dulu. Tapi kamu tidak pernah bilang kalau kamu bantu aku sebanyak itu. Kamu nggak pernah bilang kalau modal bisnis aku itu dari uang kamu sendiri. Atau uang PAM. Aku menatapnya tajam. Karena aku tidak mau kamu mencintai aku karena uangku. Aku pikir, mungkin kamu bisa mencintaiku karena diriku. DeFarno menutup mata sepersekian detik. Sesuatu dalam dirinya terlihat goyah. Namun ia masih mencoba membela diri. Tapi kenapa kamu harus diam? Kenapa kamu nggak cerita kalau kamu? Aku mengeluarkan ponsel dari tas kecilku. Kutunjukkan satu chat lama. Chat yang bahkan aku sendiri sudah lupa pernah kusimpan. Chat itu dikirim beberapa bulan sebelum perceraian. Di situ aku menulis, Dev, kita bisa bicara soal keuangan? Aku ingin kita urus bareng. Aku bisa bantu buat laporan kalau kamu mau. Dan jawabannya, apa sih? Jangan sok penting. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. DeFarno membaca kalimat itu. Lalu wajahnya kehilangan semua warna. Tangannya melemah. Aku nggak ingat pernah. Tentu kamu ingat, potongku. Kamu hanya tidak peduli. Kamu dulu bilang aku tidak berkontribusi apa-apa. Padahal hampir seluruh hidupmu waktu itu berdiri di atas uangku. Ia menggigit bibir, menahan sesuatu yang seperti luka ego. Kamu pasti senang sekarang, katanya getir. Lihat aku begini. Aku menggeleng. Tidak, Dev, yang membuatmu seperti ini adalah kata-katamu sendiri. Sikapmu. Kamu membangun hidupmu di atas orang lain lalu menendang orang itu ketika kamu merasa sudah cukup tinggi. Angin AC menggoyangkan sedikit rambutku. DeFarno menatapku lama. Pandangannya tidak lagi sombong, tidak lagi menguasai. Hanya kosong. Aku menyesal, katanya pelan. Aku benar-benar menyesal. Kalau aku bisa balik waktu. Nasi sudah jadi bubur, bisikku. DeFarno mendekat setengah langkah. Ekspresinya seperti seseorang yang baru sadar betapa besar kesalahannya. Tolong, Yan, jangan jatuhkan aku di perusahaan. Kamu sekarang punya kuasa. Kamu bisa. Aku mengerutkan alis. Aku tidak perlu menjatuhkanmu, Dev. Aku mendekat sedikit, menatapnya langsung. Perusahaan akan bergerak berdasarkan data. Dan kalau kamu selama ini benar-benar bekerja baik, kamu tidak perlu takut. Matanya berkedip cepat. Tanda ia tahu ada hal yang lebih besar menunggunya. Di tengah percakapan itu, ponselnya berdering. Nomor atasannya. Ia menatap layarnya dengan panik. Lalu mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Halo Pak. Suara dari seberang jelas terdengar cukup keras bagiku untuk menangkap potongan kalimat. Kita perlu bicara soal struktur baru perusahaan. Nama komisaris baru sudah diumumkan publik. Segera ke kantor besok. Banyak proyek yang perlu ditinjau ulang. Wajah DeFarno memucat. Ia menatapku seperti seseorang yang sedang berdiri di tepi jurang. Dan jurang itu adalah hasil dari tindakannya sendiri. Aku berenang dalam ketenangan. Sesuatu yang dulu tidak pernah kubayangkan bisa kurasakan di hadapan DeFarno. Ketika telepon ditutup, ia hanya berdiri kaku, wajahnya hancur. Sementara aku hanya berkata pelan, ini baru permulaan. DeFarno kembali ke ballroom dengan langkah goyah. Dari kejauhan, aku bisa melihat caranya meremas rambut, cara ia menunduk,
Cara bahunya jatuh seperti kehilangan seluruh nyawanya. Megrisa menunggu di meja dengan wajah gelisah, mengetuk-ngetukkan ujung kukunya ke permukaan piring. Begitu De Farno duduk, Megrisa langsung mendekat. "Mas, gimana? Kenapa wajah Mas pucat begitu? Mas nggak ada masalah kan? Kontrak Mas aman, kan?" De Farno tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke layar LED yang masih memunculkan nama komisaris baru. Namaku. Nama yang bagi mereka dulu tidak berarti apa-apa. Nama yang mereka hina, rendahkan, dan jadikan lelucon. Sekarang terpampang sebesar itu. Terbaca oleh ratusan pasang mata. Megrisa semakin panik, mengguncang lengannya. "Mas, halo, kontrak Mas kan nggak apa-apa? Mereka nggak bakal ngurangin fasilitas kita kan? Mas bilang sendiri tadi, kontrak itu bikin hidup kita naik kelas." De Farno memejamkan mata keras-keras. "Kita harus nunggu keputusan besok." "Nunggu keputusan?" Megrisa nyaris setengah berdiri. "Mas, jangan bercanda. Kita udah rencanain bulan depan mau liburan ke luar negeri pakai fasilitas kantor. Mas janji sama aku, kalau fasilitas dicabut, kita..." "Meg, tolong diam dulu," balas De Farno tajam namun lemah. Megrisa terkejut, bibirnya menganga. Namun di kelas sosial tempat ia merasa berada, ia tidak tahan kehilangan muka. Ia menolehkan wajah ke arahku, yang duduk beberapa meja di depan mereka, dan bisikannya terdengar lirih, tapi jelas. "Ini semua gara-gara janda itu." Aku tersenyum tipis. Aku tidak menoleh, tidak menanggapi. Bila dulu aku pasti terpukul oleh kata-katanya, kini rasanya justru kosong. Tidak ada luka yang tertinggal. Yang ada hanya kemantapan untuk menjaga jarak dari keburukan yang dulu pernah kutoleransi terlalu lama. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya rapi dengan jas hitam mendekat ke meja kami. Aku mengenalinya. Beliau adalah salah satu petinggi di perusahaan tempat De Farno bekerja. Ia mengulurkan tangan padaku dengan sopan. "Selamat malam, Bu Lianza. Senang sekali bertemu langsung." Aku menjabat tangannya dengan profesional. "Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir." Ucapan itu saja sudah cukup membuat beberapa tamu berhenti mengunyah. Tapi hal yang membuat ruangan hampir terdiam sepenuhnya adalah saat pria itu melangkah menuju meja De Farno, lalu menatap mantan suamiku itu dari atas. "De Farno," katanya datar. "Besok pagi kita meeting. Ada banyak hal yang harus dibahas soal laporan pengeluaran tim marketing. Pastikan kamu datang tepat waktu." Megrisa langsung menegang. Pandangannya tajam dan waspada. "Laporan pengeluaran? Mas, bukan itu yang waktu itu." De Farno memberi isyarat agar ia diam. Tapi Megrisa tampak panik. Petinggi perusahaan itu kembali ke arahku, menunduk sedikit. "Sekali lagi, selamat atas posisinya, Bu. Perusahaan kami menantikan kerjasama yang baik." Aku mengangguk. "Terima kasih. Kita akan pastikan semuanya berjalan profesional." Kalimat sederhana itu, yang keluar dari mulutku dengan tenang, adalah pisau halus yang menusuk dalam keego seseorang yang pernah menyebutku tidak berkontribusi apapun. Ketika pria itu pergi, Zafrel melangkah mendekat dari sisi kiriku. Ia menyempatkan diri untuk berbicara pelan, hanya agar aku yang mendengar. "Kami tidak berniat menghapus posisi siapapun, Yan. Tapi kalau seorang karyawan terbukti menyalahgunakan anggaran perusahaan, ya, itu konsekuensi." Ia menyandarkan tangan di meja dengan tenang. "Kamu tidak menjatuhkan siapapun. Kamu hanya membiarkan fakta bekerja." Napasku terasa lebih longgar. De Farno dan Megrisa, di meja mereka, tampak seperti dua orang yang baru saja mendengar vonis pertama sebelum sidang dimulai. Wajah Megrisa memerah, bibirnya bergetar. Ia mencoba mengembalikan kontrol. "Mas, kita nggak mungkin kalah begini. Mas pasti bisa jelasin ke atasan. Bilang aja ini cuma salah paham." De Farno menggeleng pelan. Matanya masih terpaku ke panggung. "Meg, kalau laporan itu benar, kalau semua bukti menunjukkan, berarti kamu nggak cukup pintar nutupin jejak."
Megrisa memotong. Suara lirih namun pedas. Di jarak beberapa meja, aku dapat mendengar dengan jelas. Lalu tangan Megrisa meremas ujung gaunnya. Ketakutan mulai merayap ke wajahnya, melebur dengan amarah dan arogansi yang perlahan pecah. "Mas, kita masih bisa liburan pakai fasilitas kantor kan?" Tanyanya lagi, suaranya pelan, hampir seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan. De Farno tidak menjawab. Ia hanya menatapku, tatapan yang tidak pernah ada selama kami menikah dulu. Kali ini bukan meremehkan, bukan marah, bukan superioritas. Tapi kesadaran. Kesadaran bahwa hidupnya kini bergantung pada keputusan orang yang dulu ia tendang keluar tanpa rasa hormat. Di tengah itu semua, aku menyadari sesuatu. Aku tidak sedang melihat pria yang meninggalkanku dulu. Aku sedang melihat seseorang yang akhirnya menghadapi dirinya sendiri. Dan aku duduk, tenang, berbicara dengan Sunia dan Zafrel sambil menikmati udara sejuk ballroom. Seakan De Farno dan seluruh drama hidupnya tidak lagi menyentuhku. Karena malam ini, statusku bukan lagi di bawah mereka. Bukan setara, tapi jauh. Jauh di atas batas yang dulu mereka tentukan untukku. Acara pernikahan mulai beranjak ke sesi hiburan. Musik ceria kembali mengalun. Tamu-tamu berdiri, menari pelan, atau sekadar bersuah foto di dekat dekor bunga yang harum. Tapi suasana hatiku sama sekali tidak mengikuti keramaian itu. Rasanya justru semakin tenang, jernih. Seperti air yang akhirnya berhenti bergejolak setelah badai panjang. Aku berjalan keluar sebentar menuju taman kecil di area belakang ballroom. Taman itu diterangi lampu-lampu kuning redup, menciptakan bayangan lembut pada rumput yang basah tipis oleh embun malam. Angin sepau-sepau menyentuh kulitku, membuat gaunku bergoyang ringan. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya hari ini, aku bisa bernapas tanpa merasa diawasi bayang-bayang masa lalu. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Langkah cepat terdengar dari belakang. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. De Farno. Aku perlu bicara, ucapnya dengan nada yang nyaris putus. Aku tetap menatap kolam kecil di depan, melihat pantulan lampu yang bergetar di permukaan air. "Aku sudah dengar semua yang ingin kamu sampaikan tadi." "Belum," balasnya cepat. "Belum semuanya." Aku diam. De Farno berdiri di sebelahku, tapi tidak terlalu dekat. Jarak yang ia pertahankan itu, entah karena rasa bersalah, atau karena takut. Mungkin keduanya. "Yan," suaranya lirih. Aku benar-benar minta maaf." Aku tetap tenang. "Untuk yang mana?" Ia tertegun. Lalu wajahnya melembut dengan kesedihan yang dulu tidak pernah kulihat darinya. "Untuk semuanya," katanya akhirnya. "Untuk bilang kamu nggak berarti. Untuk nyakitin kamu. Untuk biarin Megrisa ngomong seenaknya ke kamu. Untuk ninggalin kamu. Untuk lupa sama semua yang kamu lakuin buat aku." Aku menoleh pelan. Wajahnya bukan wajah pria yang sombong seperti di lobi tadi. Bukan wajah suami yang dulu meninggalkanku dengan nada seperti memberi perintah. Kini ia tampak seperti seseorang yang kehilangan rumah, kehilangan arah. "Kenapa baru sekarang kamu sadar?" tanyaku lembut. Matanya memerah sedikit. "Karena aku baru tahu kamu melakukan semua yang kamu lakukan, tanpa pamrih. Bahkan ketika aku jatuh, kamu yang nolong keluarga aku. Kamu yang bayar ini itu, kamu yang memulai semuanya. Tapi aku malah pergi begitu saja." Aku menelan ludah, tapi tidak menunjukkan keterguncangan. "Aku tidak menolongmu untuk dipuji, Dev," kataku pelan. "Aku menolong karena saat itu aku mencintaimu." Ia menunduk, bahunya bergetar halus. "Kalau aku bisa kembali ke masa itu," suaranya pecah sesaat. "Aku nggak akan ninggalin kamu. Aku nggak akan nyakitin kamu. Aku nggak akan." "Tapi kamu tetap melakukannya," potongku lembut. De Farno memejamkan mata, seakan menelan kenyataan pahit yang selama ini ia hindari. Mau kamu kasih aku kesempatan kedua," katanya tiba-tiba. "Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku sungguh menyesal. Kalau kamu mau, kita mulai dari awal.
Aku akan berubah. Angin berhenti sesaat. Aku menatapnya penuh. Wajah seseorang yang pernah kucintai. Wajah seseorang yang pernah membuatku menangis diam-diam berbulan-bulan. Wajah seseorang yang hari ini kehilangan pijakan bukan karena aku menjatuhkannya, tapi karena ia sendiri yang menggali lubang itu. Aku menarik napas pelan. Dev, ucapku lirih. Orang baik bukan orang yang minta maaf ketika posisinya terancam. Mataku menatap matanya tajam. Orang baik berhenti menyakiti, bahkan ketika dia merasa di atas. Ia mengerutkan kening, dan butiran air hampir jatuh dari matanya. Aku melanjutkan dengan suara yang sangat tenang, namun kukuh. Kamu tidak kusakiti. Kamu tidak kubalas dengan cara yang kejam. Yang kulakukan hanyalah berhenti menopangmu. Dan saat aku berhenti, kamu runtuh. Itu bukan salahku. Ia memegang ujung gaunku, bukan menarik. Hanya menggenggamnya seperti seseorang yang memohon hidupnya kembali. Yan, jangan biarkan aku hancur. Tolong. Aku mundur setengah langkah, melepaskan dirinya dari kainku. Aku tidak pernah berniat menghancurkanmu, ucapku jujur. Tapi aku juga tidak akan menjadi tamengmu lagi. Tidak di perusahaan. Tidak dalam hidup. Kamu jalani konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Devarno terdiam, lalu menunduk sangat dalam. Seolah seluruh tulang punggungnya patah oleh beban yang ia buat sendiri. Ia berlutut. Benar-benar berlutut di depanku. Pemandangan yang mungkin dulu akan membuatku terisak. Tapi hari ini, tidak ada air mata. Tidak ada getaran. Tidak ada luka. Ada iba, tapi bukan cinta. Ada kasihan, tapi bukan keinginan untuk kembali. Aku memandangnya lama. Aku harap kamu belajar dari semua ini, kataku akhirnya. Bukan untuk aku, tapi untuk hidupmu sendiri. Lalu aku melangkah pergi, meninggalkannya sendirian di taman. Ditemani lampu redup dan gaya hidup yang perlahan runtuh dari tangannya. Saat aku menoleh sekali ke belakang, ia masih berlutut. Dan aku tahu, malam ini bukan tentang membalas. Ini tentang memutus rantai yang selama ini membelengguku. Dan aku sudah tidak kembali lagi. Pagi selalu terasa berbeda setelah seseorang melewati malam yang mengubah hidupnya. Tapi pagi setelah pernikahan Sunea, rasanya seperti lembaran baru yang akhirnya bersih. Tidak lagi bernoda oleh hinaan. Tidak lagi terbelit oleh masa lalu yang memalukan. Udara terasa lebih ringan, langit lebih jernih, dan langkahku lebih tegak. Waktu berjalan cepat setelah malam itu. Di perusahaan, audit internal yang sempat tertunda diaktifkan penuh. Tim keuangan menelusuri laporan demi laporan yang selama ini dianggap sepele. Dan seperti yang sudah diduga Zafrel sebelumnya, ditemukan banyak kejanggalan. Pengeluaran mewah yang tidak berkaitan dengan proyek. Biaya perjalanan pribadi yang disisipkan sebagai biaya kerja. Pembelian fasilitas yang ternyata digunakan Megrisa, bukan perusahaan. Nama Devarno muncul berkali-kali dalam catatan merah. Aku tidak turun tangan. Aku tidak memerintahkan apapun. Semua berjalan sesuai prosedur perusahaan. Namun efek dari hasil audit itu menyebar seperti gelombang besar. Posisi Devarno perlahan diturunkan. Fasilitas yang dulu ia banggakan dicabut satu persatu. Dan rumor mulai beredar di koridor kantor, bukan tentang janda miskin yang ditinggal suami, tetapi tentang mantan suami yang merugikan perusahaan, dan istri barunya yang ikut memakai uang kantor. Ironi yang begitu halus, begitu adil, begitu puitis. Sementara itu, hidupku melaju stabil. Aku fokus membangun program edukasi keuangan untuk perempuan yang pernah mengalami penindasan ekonomi dalam rumah tangga, mereka yang tidak berani bicara, mereka yang disepelakan, mereka yang kehilangan diri sendiri. Program itu mendapat dukungan penuh dari Sunea dan tim perusahaanku. Bahkan beberapa sponsor wanita sukses mulai ikut bergabung. Aku merasa hidupku bukan hanya pulih, tapi berkembang jauh melampaui apa yang dulu kupikir mungkin. Beberapa hari setelah audit dirilis, aku kembali menginjak lantai gedung megah yang dulu menjadi tempat penghinaan terbuka dari mantan suamiku. Tapi kali ini aku datang bukan sebagai tamu,
bukan sebagai sahabat pengantin. Aku datang sebagai pembicara utama seminar finansial perempuan. Ruangan ballroom dipenuhi kursi berjejer rapi. Layar LED menampilkan fotoku dengan judul acara, Membangun Harga Diri Lewat Kemandirian Finansial, oleh Lianza Aresta. Saat aku naik ke panggung, para perempuan dari berbagai latar belakang menatapku dengan harapan, rasa ingin tahu, dan semangat. Aku berbicara bukan sebagai sosok yang ingin balas dendam, tetapi sebagai seseorang yang pernah runtuh, lalu belajar mendirikan kerajaannya sendiri dari serpihan itu. Dan setelah sesi selesai, di tengah ratusan peserta yang mengantri untuk bertanya, seseorang berdiri sedikit menjauh sambil menunggu. Zafrel. Ia mengenakan kemeja putih yang sederhana namun selalu tampak rapi, menyelipkan tangan di saku celana. Senyumnya lembut, tidak menekan, tidak menuntut, tidak menghakimi. Ketika aku menghampirinya, ia menyapa dengan suara rendah. "Lee, kamu luar biasa tadi." Aku tersenyum kecil. "Terima kasih." "Kamu masih sibuk setelah ini?" tanyanya hati-hati. "Kalau tidak keberatan, aku bisa mengantar pulang." Nada suaranya tidak menawarkan perlindungan, tidak menawarkan penyelamatan, hanya menemani, dan itu lebih dari cukup. Aku mengangguk. "Boleh." Kami berjalan keluar bersama. Matahari sore menerpa kaca gedung, seakan menyalakan kilau lembut di sepanjang lorong. Aku menatap pantulan diriku di kaca, tegak, tenang, tanpa bayangan ketakutan. Saat kami tiba di dekat pintu keluar utama, langkahku terhenti. Di seberang jalan, tepat di dekat halte, aku melihat dua sosok yang amat ku kenal, Devarno dan Megrisa. Mereka berdiri menunggu angkutan, tanpa sopir pribadi, tanpa mobil perusahaan. Megrisa menunduk, wajahnya lelah. Devarno tampak lebih kurus, lebih layu, lebih hilang. Beberapa bulan lalu, pemandangan seperti ini mungkin akan membuat hatiku terguncang. Mungkin aku akan merasa kasihan sampai ingin menolong. Tapi hari ini, aku hanya merasakan kedamaian. Bukan kebencian. Bukan kemenangan. Hanya lega. Aku tidak menghampiri. Tidak menyapa. Tidak menoleh kedua kali. Aku hanya berkata dalam hati, balas dendam terbaik bukan saat mereka jatuh, tapi saat aku akhirnya berdiri, tanpa mereka lagi di sekelilingku. Zafrel membuka pintu mobil untukku. Aku melangkah masuk, membawa seluruh masa depanku yang kini tidak lagi terikat oleh siapapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bukan janda yang mereka hina, bukan korban yang mereka remehkan. Bukan bayangan yang mereka anggap tak ada. Aku adalah diriku sendiri. Utuh, kuat, dan berdiri di atas kaki yang dulu mereka anggap tidak mampu menopang apapun. Dan kali ini, aku tidak akan pernah merendahkan langkahku lagi.